Hai, Assalamualaikum Sobat Sosial, welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah, akhirnya di bulan kemerdekaan ini ada berita gembira tentang pencairan bantuan PKH. Udah pada dicek apa belum nih KKS merah putihnya? Gimana? Udah ada saldonya apa belum? Kalau ada saldonya sama apa enggak? Saldonya sama yang sebelumnya? Atau sudah sesuai dengan komponen yang dimiliki atau belum? Yuk, coba kita bahas di sini ya. Teman-teman penerima manfaat PKH harus memahami memang ada yang berbeda mulai di tahap ini. Kalau biasanya penerima manfaat PKH menerima bantuannya setiap 3 bulan sekali alias triwulan, yaitu biasanya bantuan cair di bulan Januari, kemudian 3 bulan lagi yaitu April, terus 3 bulan lagi yaitu Agustus, kemudian 3 bulan lagi yaitu Oktober. Nah, mulai bulan Juli tahun 2023 ini ada peraturan Kementerian Sosial yang berbeda tentang skema penyaluran bantuan PKH ya. Melalui surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus lalu tentang penyaluran bantuan sosial PKH periode Juli sampai Desember 23 dijelaskan beberapa hal, antara lain 1. Terdapat 2 skema penyaluran bantuan PKH. Yang pertama, per triwulan, ini berlaku untuk lembaga bayar PT POS. Nah, ini artinya seperti yang kita tahu ya, ada beberapa penerima manfaat yang pencairan bantuannya itu melalui PT POS atau harus ambil bantuannya itu di kantor pos. Nah, biasanya ini berlaku untuk penerima manfaat yang belum memiliki ATM KKS. Bisa jadi karena ganti pengurus, KPM PKH yang baru, atau karena sebab yang lainnya. Nah, buat KPM PKH yang biasanya bantuannya ini cair melalui PT POS, seperti hal tersebut, berarti mulai bulan Juli sampai Desember 2023, bantuan PKH-nya akan cair per 3 bulan, alias tetap seperti biasanya, tidak ada perubahan. Nah, termasuk besaran bantuannya pun tidak berubah. Kemudian selanjutnya, yang kedua, skema penyaluran bantuan PKH per 2 bulan berlaku untuk lembaga bayar himbara dan BSI. BSI itu Bank Syariah Indonesia yang biasanya digunakan di Aceh ya. Nah, untuk teman-teman KPM PKH yang biasanya bantuan PKH-nya itu cair melalui ATM KKS merah putih itu, nah ini yang mengalami perbedaan, ada hal yang berbeda. Karena bantuan PKH dicairkan per 2 bulan, maka menyebabkan nominal bantuan yang masuk dalam rekening teman-teman juga berbeda. Sebenarnya ini tidak merubah besaran nominal bantuan per tahunnya, hanya saja karena pembagian pencairannya itu berbeda sehingga mempengaruhi besaran bantuan saat pencairan. Nah, biar jelas, coba saya buatkan tabel seperti ini ya. Baik, kita bahas dari awal ya. Yang tabel di atas adalah skema normal, artinya adalah skema yang sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya yang cair bantuan PKH-nya cair setiap 3 bulan sekali, alias 1 tahun itu cairnya sebanyak 4 kali. Kemudian tabel yang bawah ini adalah skema tahun 2023, di mana pencairan PKH-nya adalah setiap 2 bulan sekali. Kalau cairnya 2 bulan sekali dibagi dalam 1 tahun, otomatis 1 tahun cairnya 6 kali ya, begitu. Biar mudah ini difahami. Jadi yang pertama kita lihat dulu adalah besaran bantuan selama 1 tahun dulu ya. Yuk kita lihat bareng-bareng dulu nih. Untuk ibu hamil, bantuannya dalam 1 tahun adalah 3 juta di skema yang lama. Yuk kita lihat di skema yang baru berapa besaran bantuannya. Sama ya, 3 juta.
Kemudian untuk anak balita, untuk yang di skema normal atau skema pencairan yang lama adalah 3 juta, di skema pencairan yang baru masih sama, 3 juta juga. Kemudian untuk anak sekolah SD 900.000 1 tahun. Kemudian untuk yang skema yang baru tahun 2023 ternyata sama juga ya, 900.000. Kemudian untuk anak SMP 1.500.000. Kemudian yang di skema yang baru sama juga 1.500.000. Begitu pula untuk anak sekolah SMA, disabilitas berat dan juga lanjut usia 70 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas ya untuk yang tahun kemarin. Untuk tahun ini maksudnya itu adalah sama, yaitu SMA 2 juta rupiah, kemudian disabilitas berat 2.400.000 rupiah, dan lanjut usia adalah 2.400.000 rupiah. Nah, kita sepakati bahwa dalam 1 tahun jumlah bantuannya adalah tetap sama, baik dengan menggunakan skema yang lama maupun dengan skema yang baru. Nah, lantas apa yang berbeda? Yang berbeda begini, kalau di skema yang normal, jumlah bantuan 1 tahun ini dibagi 4 karena ada 4 tahap dalam mencairkan. Misalnya nih, ibu hamil, kalau dalam 1 tahun 3 juta dibagi 4, jadi pencairannya akan mendapatkan 750. Nah, kemudian coba kalau kita lihat di yang skema tahun 2023, ibu hamil kali ini per tahapnya hanya dapat 500.000. Ya iyalah, tapi kan dikalikan 6. 500.000 kalau kali 6 sama dengan berapa? 3 juta juga kan, sama kan? Hanya saja ini bantuannya dicairkan 2 bulan sekali. Dalam 1 tahun cairnya 6 kali. Tapi karena di tahap 1 dan 2 sudah cair setiap 3 bulan, nah di setengah tahun yang terakhir ini nih baru akan dicairkan 3 kali gitu. Jadi di bulan Juli Agustus, kemudian September Oktober, dan November Desember. Oke, kita ambil satu kasus lagi nih. Anak sekolah SD. Anak sekolah SD bantuan 1 tahunnya kan 900.000. Ya kan? Nah, kalau dibagi 4 itu adalah 225.000. Sehingga pada tahap sebelumnya atau dengan skema yang lama, bantuan akan cair masuk ke dalam rekening untuk anak SD adalah 225. Namun, dengan skema yang baru, skema yang sekarang, yang akan masuk ke dalam rekening penerima manfaat untuk anak SD per tahapnya adalah 150.000. Karena 900.000 dibagi 6 ya, jadi jumlahnya adalah 150.000 rupiah per tahapnya. Gimana? Udah bisa dipahami apa belum? Kita ambil satu contoh lagi ya. Coba kita hitung bantuan untuk lanjut usia, yaitu 2.400.000 per tahunnya. Nah, kalau pakai skema yang lama tahun sebelumnya, setiap pencairan itu lansia mendapatkan 600.000 rupiah per tahapnya. Namun di skema yang baru, karena 2.400.000 ini harus kita bagi 6, jadi per pencairannya adalah menjadi 400.000 rupiah. Kalau 400.000 rupiah ini kita kalikan 6, totalnya sama, 2.400.000. Itu ya. Sudah bisa difahami kan? Jadi teman-teman gak perlu risau ya kalau lihat bantuannya ketika dicek loh kok gak sesuai nih sama bantuan, sama komponen yang dimiliki. Gak apa-apa, pertama-pertama memang ini masih dalam rangka sosialisasi. Tapi setelah ini teman-teman harus bisa memahami. Hal ini sesuai dengan surat yang tercantum di tanggal 22 Agustus yang saya katakan tadi di nomor yang kedua, bahwa bagi penerima manfaat, keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan
menjadi per 2 bulan akan mendapatkan penyesuaian jadwal penyaluran dan besaran bantuan yang diterima. Maka perlu menyampaikan informasi tersebut sehingga dapat dipahami oleh semua pihak. Nah, itulah sebabnya Sobat Sosial, aku bikin konten ini dalam rangka memberikan penjelasan kepada teman-teman terkait perubahan skema pencairan bantuan PKH, termasuk perubahan nominal yang masuk ke dalam rekening teman-teman ya. Bukan merubah bantuan atau nominal bantuan teman-teman, tapi hanya saja ketika pencairan per tahapnya sekarang besaran bantuannya berbeda. Namun dalam 1 tahun bantuan yang teman-teman terima tetap sama sesuai dengan nominal yang tahun sebelumnya. Dan hal yang ketiga yang disampaikan di dalam surat adalah tentang permintaan seluruh pihak terkait untuk berkoordinasi bersama-sama mensukseskan dan melakukan monitoring penyaluran bantuan PKH ini. Demikian Sobat Sosial, info yang bisa aku bagi untuk teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang belum paham, dipersilahkan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih, salam sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu memanfaatkan bantuan sosial ini dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.